Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal untuk persiapan tes Chassis Polri tahun 2025 untuk subtes penalaran numerik. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini untuk video part ketiga. Jangan lupa subscribe ya. Latihan soal penalaran numerik untuk persiapan tes Chassis Polri tahun 2025. Untuk video ini adalah video ketiga untuk materi dan juga latihan soal persiapan tes Chassis Polri tahun 2025. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan kita akan untuk materi dari setiap video itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa klik linknya ada di deskripsi dan aku simpan playlistnya untuk teman-teman yang membutuhkan pembahasan materi dan juga latihan soal di video-video sebelumnya. Untuk penalaran numerik, kemampuan penalaran numerik adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan juga menafsirkan data dan angka. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, kemampuan ini penting untuk melaksanakan tugas seperti membuat laporan kejadian, menganalisis statistik kejahatan, serta merencanakan dan mengkoordinasikan operasi keamanan. Oleh karena itu, tes penalaran numerik dalam seleksi perwira, baik itu Bintara Polri, menjadi penting untuk memastikan bahwa calon anggota polisi memiliki kemampuan ini. Adapun untuk soal penalaran numerik mencakup berbagai jenis pertanyaan untuk menguji kemampuan matematika dasar dan pemahaman logika peserta seleksi. Adapun untuk beberapa jenis soal yang mungkin muncul dalam tes penalaran numerik, khususnya di tahun 2025, terdiri dari aritmatika dasar, bilangan pecahan dan desimal, persentase, perbandingan dan skala, sistem persamaan linier sederhana, pecahan campuran dan desimal, kecepatan waktu dan jarak, operasi bilangan bulat, barisan dan deret, perbandingan kuantitatif, persamaan dan ketidaksamaan, dan juga analisis data dan grafik. Untuk sekilas materi di video kali ini, aku akan membahas tentang persentase. Nah, persentase adalah cara untuk menyatakan sebuah angka sebagai bagian dari 100. Biasanya dilambangkan dengan simbol ini, atau disebut dengan persen. Nah, contoh sederhananya, jika ada 50 dari 100 siswa yang lulus ujian, kita bisa menulisnya sebagai 50% peserta yang lulus ujian. Nah, rumus umum persentase itu, persentase sama dengan bagian dibagi total dikali 100 seperti tadi. Bagiannya adalah 50, dari totalnya adalah 100 dikali persen. Gitu. Jadi 50%. Nah, misalnya lagi, jika ada 30 siswa yang lulus dari 50 siswa, maka total atau persentase lulusnya 30 dari 50 dikali 100, yaitu 60%. Untuk video-video pembahasan materi lainnya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Dan tadi kita udah sharing untuk materinya, sekarang kita akan langsung bahas ke soalnya. Soal nomor 1 di sini ada nilai dari 6 pangkat 21 dibagi 3 pangkat 21 kali 4 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 sama dengan berapa? Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita tulis lagi di sini ada 6 pangkat 21 per 3 pangkat 21 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Nah, sekarang teman-teman, di sini ada 6 pangkat 21. Di bawah ada 3 pangkat 21. 6 ini bisa kita pecah. 6 itu kan perkalian 3 dikali 2. Tapi di sini karena ada pangkat 21, maka sama-sama kita tulis saja pangkat 21-nya. Lalu dibagi, yang bawah kita tulis lagi 3 pangkat 21 dikali 4 pangkat 3. Ini semua dipangkatkan 1/3. Setelah itu, karena kita tadi buat 3 pangkat 21, sehingga yang bawahnya kita bisa bagi nih. 3 pangkat 21 dengan 3 pangkat 21. Sisa yang atas 2 pangkat 21 per yang bawahnya 4 pangkat 3. Dipangkatkan 1/3.
Nah, ini aku kasih catatan ya, teman-teman, untuk mengingatkan. Jika ada A pangkat M, lalu dipangkatkan N, maka tinggal kita kalikan saja pangkatnya A pangkat M kali N. Begitupun dengan ini, berarti kita kalikan saja 2 pangkat 21 kali 1/3. 21 kali 1/3. Nah, 21 kali 1/3 kan ini bisa dibagi ya. 21 dibagi 3 tuh sama dengan 7. Berarti ini bisa ditulis sama dengan 2 pangkat 7. Nah, lalu yang bawahnya 4 pangkat 3, ini kita kalikan 1/3. 3 kali 1/3 ini coret, jadi sisa 1, yaitu 4 pangkat 1, berarti 4. Nah, setelah ini karena 2 di bawah supaya bisa dioperasikan, kita rubah juga dalam bentuk bilangan 2, sehingga yang atas 2 pangkat 7 per yang bawah 4, 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2. Nah, sekarang atas 2, bawah 2. Kita ingat lagi konsep, kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini berlaku sebagai A pangkat M kurang N. Jadi ini sama aja dengan 2 pangkat, kita kurang saja. Untuk pangkatnya yaitu 7 dikurangi 2. Berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 sebanyak berulang 5 kali, yaitu 32. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang E. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2, jika A sama dengan 2/5 dan B-nya adalah 2,5%, maka hubungan A dan B-nya seperti apa? Nah, kita harus tulis kembali ya, untuk A itu kan dalam bentuk pecahan ya, 2/5. Sehingga untuk membandingkan A dan B, kita buat ke dalam bentuk pecahan juga nih, yang 2,5%-nya. Berarti yang B sama dengan 2,5% itu artinya per 100. Berarti dikali 1/100. Berarti sama aja dengan 2,5 per 100. Nah, untuk lebih memudahkan, kita bisa kalikan 100, teman-teman. Atas kali 100, bawah kali 100. Supaya ditemukan bilangan bulat yang bisa kita bandingkan gitu. Nah, yang atas kita kalikan 100, yang bawah kita kalikan 100. Yang atas 2 kali 100 dibagi 5 atau 100 bisa dulu nih dibagi 5 dapat 20. 20 kali 2 40. Lalu yang bawah ini bisa dicoret nih. Jadi sisanya 2,5. Otomatis 40 dengan 2,5 itu lebih besar 40, maka A lebih dari B. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3, Ayu membeli sebuah tas seharga 220.000 dan dompet seharga 105.000. Jika untuk pembelian tas dan dompet masing-masing mendapatkan diskon 25% dan 12%, maka harga yang harus dibayarkan Ayu adalah sebesar berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman ada dua cara. Teman-teman bisa cari dulu berapa diskon atau potongan harganya, atau langsung cari nominal yang harus dibayarkan dengan potongan 25%. Nah, aku akan pakai cara yang kedua, langsung mencari nominal yang harus dibayarkan dengan langsung memotong diskonnya 25%. Caranya gimana? Pertama, di sini untuk harga tas, berarti kan tas ditambah dengan dompet. Ini sudah dalam bentuk pemotongan harganya. Jadi, tas itu kan dia punya diskon 25%. Berarti kan dari harga yang tadinya 100% dikurangi 25%, lalu dikalikan saja dengan harga si tasnya, yaitu 220.000. Baru ditambah dengan dompet. Dompet juga sama. Ditambah sama juga kita lakukan pada dompet. Dompet itu dia punya potongan harga yaitu 12%, sehingga 100 dikurangi 12 dipersenkan, kita kalikan dengan harga
dari dompetnya, yaitu 105.000. Berarti kali 105.000. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita langsung operasikan saja. 100 kurangi 25 berarti kan 75% dikali harga tas 220.000. Ditambah 100 dikurangi 12, 88%, kalikan dengan 105.000. Setelah ini kita kalikan 75% dari 220.000 adalah 165.000. Ditambah 88% dari 105.000 yaitu 92.400. Sisanya tinggal step selanjutnya kita tambahkan saja 165.000 ditambah 92.400 yaitu 257.400. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Soal nomor 4, Ibu memberikan uang saku kepada Andi sebesar 50.000. Jika Andi telah menggunakan uang saku tersebut sebesar 12.000 dan sekarang sisa uang Andi 2.000, maka Andi telah menggunakan uang saku tersebut selama berapa hari? Nah, simpelnya untuk menjawab soal nomor 4 ini, jadi kita tulis dulu nih, uang seluruhnya adalah 50.000 yang diberikan oleh Ibu, lalu sisanya yaitu 2.000, berarti dikurangi 2.000 sisanya. Berarti 50.000 kita kurangi 2.000, yang terpakai oleh Andi adalah 48.000. Nah, perharinya gitu. Nah, pengeluaran perharinya kita hitungnya yang ini nih. Terpakai 12.000 sehingga 48.000 ini tinggal kita bagi saja 12.000 untuk pengeluaran perharinya. Ini coret, ini coret. 48 dibagi dengan 12 dapat 4. Berarti uangnya sudah digunakan selama 4 hari. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Nomor 5, Bu Inah membeli 3 kodi kaos di pasar Tanah Abang seharga 800.000 untuk dijual kembali. Nah, Bu Inah menjual 35 buah kaos dengan harga masing-masingnya 20.000, lalu 15 kaos dengan harga 17.000. Nah, sedangkan sisanya hasil jahitannya itu kurang bagus, jadi dijual rugi saja seharga 10.000. Besarnya keuntungan yang diperoleh Bu Ina adalah berapa persen? Jadi yang akan kita cari adalah persentase untung. Untuk menjawab soal nomor 5, pertama kita harus tahu dulu nih satuannya. 3 kodi dalam piece itu berapa? Sedangkan 1 kodi itu adalah 20 piece, berarti 3 dikali 20. Berarti keseluruhan baju adalah ada 60 piece. Karena dijual eceran ya, jadi kita cari berapa jumlah piece-nya. 10 piece ini atau 3 kodi ini, harga pembeliannya berapa nih? 800.000. Setelah itu, dijual kembali nih, yang 35 ya, nih dijual. Dijual 35 dikali 20.000. Lalu untuk yang 15 buahnya di harga 17.000 dan sisanya berapa? Berarti kita kurangin 60 kurang 35 kurang 15. Berarti sisanya ada berapa nih? 60 kurangi 35 dikurangi 15, berarti sisa 10 piece. Dikali 10.000. Nah, kita kalikan sekarang 35 kali 20.000, 700.000. Lalu 15 dikali 17.000, 255.000. Dan 10.000 dikali 10 nih, berarti ini 100.000. Sekarang kita tambahkan 700.000 tambah 255.000 tambah 100.000, berarti jadi 1.055.000. Nah, 1.055.000 ini setelah dijual kembali gitu, sehingga yang ditanyakan persentase untungnya. Untuk nyari persentase untung, kita kurangi saja penjualan
setelah dijual kembali dikurangi harga belinya yaitu 800.000 dibagi dengan harga belinya yaitu 800.000. 1.055.000 dikurangi 800.000 dapat 255.000 dibagi 800.000 kali 100%. Nah, kita kalikan ini diperoleh 31,875%. Maka jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 5, dipersilahkan. Soal terakhir di video kali ini untuk soal nomor 6, nilai rata-rata ulangan matematika 30 orang siswa adalah 86. Jika 2 orang siswa yang mengikuti ujian susulan mendapatkan nilai 92 dan 85, maka rata-rata nilai ulangan matematika menjadi berapa? Untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis di sini nih, teman-teman, untuk 30 orang siswa rata-ratanya 86. Berarti kita tulis seperti ini, X bar dari 30 orang adalah 86. Lalu, selanjutnya yang ditanyakan adalah rata-rata setelah ditambahkan ini nih, ada 2 nilai ulangan. Berarti yang ditanyakan X bar dari 32 orang. Itu berapa? Nah, X bar dari 30 orang dengan rata-rata 86, ini artinya 30 kita kalikan 86. Jadi seluruh poinnya adalah 2.580 untuk nilainya itu 30 siswa. Nah, sekarang untuk 32 berarti kita tambahkan sebelumnya untuk yang rata-rata 30 ini yaitu 2.580. Lalu ditambah nilai yang baru nih, 92 dengan 85. Lalu dibagi 32. Nah, kita tambah ini 2.580 tambah 92 tambah 85 dibagi 32. Ini berapa ya hasilnya? Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Teman-teman bisa tulis di komentar. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada 6 latihan soal dan juga trik menjawab soal untuk latihan soal persiapan tes CASIS tahun 2025 untuk penalaran numerik. Ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya. Thank you udah nonton, dan dadah!